Aktivitas tambang di Kalimantan Timur kerap menuai kontroversi. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian terhadap lubang pasca tambang di Kalimantan Timur. Sebanyak 1.735 lubang pasca tambang di Kalimantan Timur yang belum direklamasi. Tentunya lubang-lubang tersebut membawa dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, seperti misalnya kurangnya daya serap air tanah yang menyebabkan genangan air, sehingga genangan air tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Apalagi jika ada masyarakat yang bermain di sekitar lingkungan tersebut, maka akan terdapat korban jiwa. Banyaknya aktivitas tambang yang menyebabkan banyaknya lubang galian pasca tambang disebabkan oleh permintaan batu bara yang semakin tinggi, semakin hari semakin meningkat. Salah satu perusahaan yang memanfaatkan batu bara dengan banyak yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap ini menjadi komoditas penghasil energi di Indonesia. Energi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari bagian kehidupan. Selain itu, jika kita membicarakan masalah energi, tidak terlepas dari agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals, di mana pada poin ke-7 menjelaskan tentang energi bersih, terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang. Menurut Kementerian ISDM tahun 2018, kapasitas pembangkit listrik di Indonesia mencapai 64,5 gigawatt dengan rincian 50% batu bara, 29% gas bumi, 7% BBM, dan 14% merupakan energi terbarukan. Sedangkan, menurut International Energy Agency pada tahun 2017, data tersebut menyatakan bahwa banyaknya penggunaan atau konsumsi energi tak ramah lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Apabila diasumsikan bahwa tidak ada penemuan cadangan baru atau tidak ada penemuan cadangan baru batu bara berdasarkan rasio reserve or production tahun 2014, maka dapat diprediksikan batu bara akan habis dalam kurun waktu 70 tahun. Cadangan ini bahkan akan lebih cepat habis dari perkiraan tersebut karena kecenderungan produksi dan konsumsi energi batu bara yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi terbarukan yang dapat mengurangi konsumsi sumber daya alam dan mulai beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan. Dari permasalahan yang telah diuraikan tadi, maka saya mengusulkan inovasi berupa konsep konversi lubang pasca tambang menjadi pusat pembangkit energi listrik. Pusat pembangkit ini berprinsip pada renewable energy. Dalam konsepnya, dibutuhkan minimal 2 lubang bekas galian tambang dan memanfaatkan hybrid system sebagai pembangkit listrik. Sistem pembangkit listrik yang digunakan yaitu pembangkit listrik tenaga jenis air, yaitu jenis pump hydro storage, kemudian pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga angin. Konsep ini diharapkan mampu mengatasi lubang bekas tambang batu bara di Kalimantan Timur dan menjadi sumber energi yang berkelanjutan bagi Indonesia, serta menjadi solusi masa depan guna mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs. Lebih lanjutnya, bisa ditampilkan pada gambar berikut. Ya, dari gambar ini atau konsep ini memanfaatkan perbedaan kedalaman dari 2 bekas lubang tambang. Air dari void yang lebih dangkal mengalir ke bawah melalui pipa, kemudian memutar turbin. Putaran turbin tersebut dikonversi oleh generator sehingga menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan disimpan dalam baterai, dan untuk menjaga ketersediaan air pada void yang dangkal, air pada void yang di dalam pompa itu dipompa kembali menuju void yang lebih dangkal di atasnya itu. Dengan sumber energi pompa yang diambil dari PLTS dan PLTB atau pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan listrik seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Konsep pusat pembangkit energi ini diharapkan mampu mengatasi masalah lubang bekas tambang dan menjadi solusi masa depan guna mendukung Indonesia menjadi energi berkelanjutan, sustainable energy berbasis energi terbarukan.